Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Setelah kita mempelajari jenis-jenis daripada abjad dalam bahasa Yunani, sekarang kita perlu mempelajari cara menuliskan huruf-huruf bahasa Yunani, terutama huruf kecil, bagaimana agar ketika kita menuliskannya terlihat cantik dan menarik dan mudah dibaca oleh kita sendiri dan juga orang-orang yang membutuhkannya. Mari kita melihatnya untuk cara menuliskannya. Cara menulis huruf kecil bahasa Yunani. Kali ini kita akan memulai dengan 8 huruf abjad bahasa Yunani pertama-tama, dan huruf-huruf ini tentu sekarang kita sudah kenal, yaitu huruf alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskannya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saya beri tanda bintang di sini. Kita mulai dari atas. Dari atas turun ke bawah, ikutin tekukannya. Sampai di sini. Itu huruf alfa. Kemudian huruf beta dimulai dari bawah. Dari bawah naik ke atas, ikutin tekukannya. Nah, di sini jangan sampai ada lubang. Kemudian huruf gamma. Dimulai dari kiri, ikutin lekukannya. Nah, di bawah ini bisa ada lubang kecil, bisa tidak ada. Kemudian huruf delta. Dimulai dari tengah. Kita bentuk seperti huruf O dulu. Baru kita pertemukan dia dengan garisnya. Baru kita tekuk kembali. Kemudian huruf epsilon. Epsilon dia seperti huruf E, tapi dia sedikit berbeda. Oke. Nah, kita angkat, baru kita tarik dari tengah. Kemudian huruf zeta, kita mulai dari atas. Ingat, di sini ada sepertinya ya ditekuk. Nah, di sini bisa ada lubang kecil, bisa tidak ada. Tapi kecil ya, jangan terlalu besar. Nah, kemudian ikutin ke bawah, tekuk kembali di sini. Ini tidak menyatu. Dia harus tetap ada lubang. Jadi perhatikan proporsionalnya. Kemudian huruf eta. Dia seperti huruf N. Dimulai dari sini, baru terus cuman kakinya lebih panjang turun ke bawah. Nah, huruf theta dimulai dari atas. Dia seperti huruf O tapi tidak bulat. Ya. Dia agak lonjong, turun ke bawah, satukan dengan garis awal tadi. Kemudian kita angkat, kita tarik dari tengah. Inilah jenis-jenis grup pertama untuk bisa kita pelajari dan kita tuliskan. Dan perlu diketahui bahwasanya garis bawah dari sini, dari alfa ini seharusnya ada garis sehingga rapi ya, dari sini terus ke alfa. Dengan kata lain, kaki daripada huruf beta itu harus di bawah garis, gamma juga di bawah garis, dan zeta ini juga di bawah garis sedikit, dan eta juga di bawah garis. Nah, grup abjad berikutnya kita lihat ada huruf iota, kappa, lambda, mu, psi, omikron, pi, rho. Nah, cara menuliskannya. Ini seperti huruf I, mudah. Dan kappa, mudah seperti huruf K yang kita kenal. Kemudian lambda, kita mulai dari kiri. Ingat kemiringannya, perhatikan kemiringannya. Kemudian tarik, turun ke bawah. Kemudian huruf mu dimulai dari bawah, dia seperti huruf U tapi dimulai dari bawah. Ikutin garisnya, baru ikutin tekukannya. Kemudian huruf nu, dia seperti huruf V, dia diawali dengan lurus, baru dimiringkan, ditekuk sedikit ke atas. Kemudian huruf C, nah dimulai dari atas, ingat ada tekukannya di sini. Ini biasanya tidak ada lubang, tapi kalau ada hanya kecil sekali. Kemudian ikutin turun ke bawah, harus proporsional, tekuk ke bawah. Oke, jangan satukan dengan badannya. Dia harus seperti zeta itu sendiri juga seperti yang ada di sini tadi, diulang di sini. Kemudian huruf omikron, omikron dia huruf O bulat, jadi mudah untuk menuliskannya dari atas, pertemukan kembali di atas. Huruf P, dia mulai dari kiri, lurus, kemudian kita angkat, turun ke bawah,
turun ke bawah lagi, kakinya harus sama panjangnya. Kemudian huruf ro, dimulai dari bawah. Dia lurus ke atas, tekuk di atas, turun ke bawah seperti terbentuk huruf O, baru satukan. Nah, inilah kelompok kedua yang diperlihatkan di sini. Kelompok yang ketiga adalah huruf atau abjad sigma, tau, upsilon, phi, ki, psi, omega. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, sigma memiliki dua bentuk ketika dia ditulis di awal sebuah kata atau di tengah, dia bentuknya seperti ini, dan ini khusus untuk akhiran. Jadi jangan pernah tulis di tengah atau di awal sebuah kata. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Perhatikan. Dia seperti huruf O diawali, di tengah-tengah sini, seperti kita membuat huruf O, bulat. Nah, setelah itu kita satukan, lalu kita kasih datar. Sigma. Sigma yang satu ini lagi adalah untuk akhiran, dimulai dari kanan. Dia seperti huruf S biasa. Kemudian huruf tau, dia dari kiri, baru kita angkat turun ke bawah. Kemudian upsilon, huruf U, dimulai dari kiri, dia tidak seperti huruf U biasa, ya di sini agak ditekuk, ya sekali ngangkat, ya terus naik ke atas. Kemudian V, kita mulai dengan kita membuat huruf O dulu, bulat, kita satukan, baru kita tarik dari atas. Huruf Q, kita mulai dari kiri, turun ke bawah seperti huruf X, tapi ada sedikit tekukannya di bawah dan di atas. Kemudian kita angkat dari atas ke bawah. Kemudian huruf psi, ya, kita mulai dari kiri turun ke bawah, tarik ke atas, mungkin tekukannya, baru kita angkat dari atas turun ke bawah. Omega, kita mulai dari atas seperti huruf W. Nah, di sini tidak perlu ada lubang, kalaupun ada harus kecil sekali. Baru ikutin, baru naik ke atas. Inilah cara penulisan huruf kecil bahasa Yunani. Bagi yang ingin belajar, perlu mengulang dan mengulang kembali cara menuliskannya, karena ini bukan bahasa kita, bukan tulisan kita yang biasa sudah kita tulis. Jadi untuk membuat suatu tulisan itu cantik dan bermanfaat dan berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya ketika kita menjelaskannya dan menuliskannya, kita perlu latihan untuk menuliskan agar lebih baik dan lebih menarik. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya, saya berharap bagi mereka yang ingin belajar, mari mengulang dan menuliskannya kembali, terutama untuk menghafalkan urutan daripada abjad bahasa Yunani.